Sini deh, aku mau nanya. Kalian tahu nggak? Ternyata kota Atlantis yang hilang dan tenggelam itu ada di Laut Jawa loh. Itu kata Dani Irwanto, seorang ahli hidrologi yang meneliti lokasi Atlantis melalui teks yang ditulis oleh seorang filsuf Yunani bernama Plato pada 360 sebelum Masehi. Dani meneliti teks dialog antara Timaeus dengan Critias sejak 2010 dan terbitlah buku berjudul Atlantis The Lost City is in Java Sea, terbit tahun 2015. Hasil penelitian saya, kata Dani, kotanya itu ibu kota Atlantis ada di Laut Jawa. Tapi tidak hanya Dani Irwanto loh. Kisah Atlantis di Indonesia juga telah ditulis sejumlah penulis dan peneliti antara lain Eden in the East, Drowned Continent of Southeast Asia karya Stephen Oppenheimer terbit tahun 1998. Buku berjudul The History of Java karya Thomas Stamford Raffles terbit tahun 1817. Kemudian Plato Never Lied, Atlantis is in Indonesia karya Danny Hillman terbit 2013. Dan Atlantis The Final Solution karya Zia Abbas terbit 2003. Kisah yang ditulis Plato jika dipindah dalam kertas setebal 22 halaman, kata Dani. Untuk menelitinya, Dani harus mempelajari bahasa Yunani selama 5 tahun. Ia mengartikan kata per kata untuk identifikasinya. Penelitian dilakukan dengan metode Posters Model Anastilosis atau model pecahan tembikar. Maksudnya, pecahan tembikar jika disambungkan dengan tepat, tembikar ini narasi yang ditulis oleh Plato ya, diteliti untuk menemukan lokasi Atlantis. Untuk meneliti naskah Plato, dia menggunakan pendekatan 20 disiplin ilmu, di antaranya antropologi, biologi, linguistik, geologi, klimatologi, oseanografi, dan mitologi. Setelah itu katanya baru menggunakan pendekatan ilmu arkeologi. Dani memindai setiap kata dan kalimat teks yang ditulis oleh Plato. Nanti saya akan jelaskan beberapa kalimat-kalimat yang dijelaskan oleh Plato yang menjelaskan letak Atlantis. Yang pertama, Plato menjelaskan bahwa Atlantis terletak sangat jauh di Samudra Atlantik. Curah hujan tinggi, air melimpah, matahari melewati atasnya, beriklim hangat. Aliran sungai melimpah, hanya 2 musim, tanah subur, kayu melimpah, pertanian dan peternakan maju, tanahnya terbaik di dunia, berlimpah tanaman dan kayu pertukangan, flora dan fauna beragam. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa daerah Atlantis itu beriklim tropis. Hanya 3 kemungkinan, yaitu Amerika Tengah, Afrika Tengah, atau Asia Tenggara. Catatan ketiga berikutnya adalah pusat pemerintahan berada di laut, di mulut laut, dia bilang. Terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai dan dikunjungi dari berbagai penjuru, armada angkatan laut yang kuat, tradisi maritim yang tinggi, melihat sejarah peradaban kemungkinan hanya di Asia Tenggara. Teks berikutnya, yang keempat ya, wilayahnya memiliki sebuah laut dan mulut laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Di luar wilayah terdapat samudra, menjulang dan terjal di sisi samudra. Narasi geografi cukup detail, kemungkinan di Sundalandia atau Asia Tenggara bagian barat, sekarang Pulau Sumatera dan Kalimantan. Berikutnya, Plato menulis bahwa terjadi perang 9.000 tahun sebelum Solon. Dani memperkirakan 11.600 tahun lalu. Dia memeriksa peta bumi 11.600 tahun. Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera masih terhubung dalam satu daratan yang disebut Sundalandia. Teks selanjutnya, terdapat dataran yang rata menuju laut dilingkupi pegunungan. Mengarah ke selatan terlindung dari utara, dikelilingi pegunungan besar dan kecil yang indah dengan desa dan rakyat yang makmur. Sungai, sawah, dan padang rumput. Terdapat berbagai macam kayu.
geometri dengan dataran berbentuk persegi panjang dan lonjong. Panjang 3000 stadium atau sekitar 555 km dan lebar 2000 stadium sekitar 370 km. Dani meneliti Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 2 pegunungan, yakni Gunung Muller-Schwaner dan Meratus. Ukuran panjang 550 km, lebar 370 km, terbuka ke Laut Jawa. Teks berikutnya, terdapat saluran di dalam dataran. Saluran utara dalamnya 100 kaki atau sekitar 30 meter, lebarnya 1 stadium sekitar 185 meter, dengan interval 100 stadium atau sekitar 18,5 km. Keliling daerah 10.000 stadium. Ada terusan yang digali dari saluran utama menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kedua jenis saluran digunakan mengangkut kayu dan hasil bumi menggunakan kapal. Kedua saluran digunakan untuk mengairi lahan di musim panas atau musim kemarau dan lahan mendapat air hujan di musim dingin, menghasilkan 2 kali panen setahun. Dani meneliti ada saluran yang sesuai dengan ciri tersebut, yaitu Sungai Barito, Kapuas, Kahayan, dan Sembangau. Lebar sungai antara 600 meter sampai 800 meter dengan kedalaman 8 meter. Secara lokal, terusan dan saluran tersebut disebut anjir. Saluran yang menghubungkan antar 2 sungai untuk transportasi. Hampir semua jaringan sungai bisa dilayari menjadi sistem transportasi, mengangkut hasil bumi dan hutan melalui sungai. Nah, mengenai pusat pemerintahan atau ibu kota Atlantis, Plato menulis bahwa pulau ibu kota Atlantis ada di laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Yang lainnya adalah samudera yang sebenarnya. Bekas kotanya sekarang berada di bawah laut, tak dapat dilayari dan ditembus karena tertutup terumbu karang. Dani memperkirakan lokasi di Laut Jawa, di lepas pantai Kalimantan. Ibu kota Atlantis identik dengan terumbu karang Gosong Gia atau Annie Florence Reef. Gosong Gia terletak 150 km laut di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Teks Plato berikutnya, ciri-ciri kota terdapat mata air panas dan dingin, batu berwarna putih, hitam, dan merah. Bebatuannya dilubangi untuk atap galangan kapal. Catatan Plato ini mirip dengan Pulau Bawean di Gresik. Ada mata air panas dan dingin. Terdapat batu-batu beku berwarna merah, putih, dan hitam. Untuk menggambarkan kota Atlantis, Plato menulis kota terdiri dari cincin-cincin konsentris zona perairan dan dataran. Terdapat kuil kecil di atas bukit. Terdapat istana raja dan rumah pejabat. Bangunan kuil dilapisi orikalkum, emas, dan perak. Dani menunjukkan peta terumbu karang Gosong Gia berbentuk lingkaran. Dinding orikalkum masih kelihatan tertutup terumbu karang, tapi masih kelihatan polanya. Masyarakat Bawean menyebutnya pulau gaib di utara Bawean. Pulau berbahaya bagi pelayaran, kadang muncul, kadang tidak terlihat. Ia mencocokkan dengan data pelayaran Amerika jika terumbu karang Gosong Gia kadang muncul air surut dan tenggelam saat laut pasang. Plato mencatat Atlantis hancur 9.000 tahun sebelum Solon. Hancur karena gempa bumi dan banjir dari laut. Tenggelam tanpa henti setelahnya. Banjir laut itu tsunami, gempa dan tsunami saling terkait, kata Dani. Dani menyimpulkan bahwa tsunami yang diawali dengan gempa bumi. Kemudian puing kota tenggelam karena kenaikan permukaan air laut secara perlahan-lahan. Bertepatan dengan bencana alam pada akhir periode Drias Muda sekitar 11.600 tahun lalu. Berat es bergeser ke lautan memicu retakan di kerak bumi untuk bergerak menyebabkan bencana hebat, menyebabkan gempa, letusan gunung api, gelombang pasang, dan banjir menghancurkan populasi manusia. Dalam catatan Plato, kata Dani, sejumlah nama diubah, termasuk Atlantis. Ia menyimpulkan nama aslinya Nusa Sura.
dari kata Sanskerta, Nusa dan Asura. Nusa artinya pulau, Asura diterjemahkan kelompok Asura. Nusasura bermakna pulaunya kaum Asura. Seorang geologis bernama Andang Bahtiar menanggapi penelitian Dhani. Jika banyak ilmuwan yang skeptis dengan Atlantis, untuk itu ia menyarankan agar menyatukan data lintas institusi dan perguruan tinggi. Staf ahli bidang sosio-antropologi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Tukul Rameyo Adi, mengatakan bahwa lembaganya tengah mengembangkan penelitian dengan fokus pengetahuan peradaban. Ia mengaku tertarik dengan kajian Dhani, disesuaikan dengan program pengembangan literasi maritim dan teknologi peradaban air, terutama terkait catatan budaya dan pemanfaatan sumber daya alam seperti rempah dan kayu manis. Data tersebut bisa dikumpulkan untuk memperkuat kajian sebelum tim peneliti turun ke bawean. Kajian dan penelitian lapangan katanya bisa dikerjakan bersama lintas ilmu pengetahuan. Kemudian peneliti dari Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Dhani Hilman Natawijaya mengatakan bahwa perlu berhati-hati dalam membahas tema Atlantis di forum ilmiah. Lantaran sejarah peradaban dunia sampai sekarang diyakini baru mulai sejak 11 ribuan tahun lalu, mulai dengan penemuan budaya bertani. Apalagi di Indonesia diyakini bahwa mulai berdiri kerajaan sejak 400 Masehi dalam catatan sejarah. Perihal Younger Dryas, kaitannya dengan penyebab dan kemungkinan terjadi kepunahan massal masih kontroversial. Sedangkan naskah Plato sendiri di dunia ilmiah umumnya tidak atau belum diterima sebagai bukti sejarah. Jadi Atlantis di Laut Jawa menentang atau tidak sesuai dengan pengetahuan yang ada. Artinya tidak bisa dikemukakan dengan ringan, tapi harus ada fakta keras dan argumen ilmiah yang extraordinary. Nah, jadi kesimpulannya boleh percaya, boleh tidak ya.